Nah, jadi di sesi pertama ini kita bakal bahas 3 topik. Yang pertama ada sentrum semi oval, terus ada ganglia basalis sama linencephalon. Jadi emang agak susah kalau dari preparat. Jadi aku izin buat dari preparat aja ya. Jadi sebenarnya siapa yang tahu sentrum semi oval? Sentrum semi oval. Ya bisa geser di sini kalau nggak kelihatan. Kelihatan sih. Sentrum semi oval. Yang tahu? Apa? Sentrum semi oval. Ya. Jadi sentrum semi oval itu dia termasuk substansi alba. Jadi bedanya substansi alba sama grisea apa? Kalau yang alba dia terdiri dari Akson myelin. Kalau yang grisea dari badan selnya. Oke. Jadi yang sentrum semi oval itu dia termasuk yang substansi alba ya. Nah, jadi ini substansi alba. Nih. Jadi yang putih-putih ya. Ini tuh sentrum semi oval. Jadi sentrum semi oval itu substansi alba subkortikal. Jadi dia substansi alba yang di bawah korteks. Ya, jadi ini kan bawah korteks. Ini berarti sentrum semi oval. Nah, sentrum semi oval itu tuh jadi dibagi menjadi 3 serabut. Ada serabut proyeksi, serabut komisura, sama serabut asosiasi. Nah, yang pertama kita bakal bahas yang serabut proyeksi terlebih dahulu. Nah, serabut proyeksi itu gampangannya tuh dia yang menghubungkan korteks sama yang di bawahnya. Contohnya dia tuh menghubungkan korteks sama medula spinalis, namanya tractus corticospinalis. Terus misal menghubungkan korteks sama pons berarti tractus corticopontini. Ya, itu yang ini ya. Jadi dia tuh yang ke bawah, dia dari atas ke bawah. Terus ya, itu yang proyeksi. Terus yang proyeksi itu ya. Nah, jadi ini tuh sebenarnya bukan pembagian ya. Jadi proyeksi itu kan kalau di sini kan kayak jadi 3. Jadi itu sebenarnya bukan pembagian. Yang kapsula interna, corona radiata sama radiasia optika itu sebenarnya lebih ke jalurnya. Jadi yang pertama kapsula interna. Kapsula interna itu kalau dilihat di sini, coba kapsula interna itu yang sebelah mana? Coba tahu nggak? Ada yang tahu? Kapsula interna. Mungkin kalau di PPT asistensi itu, ini kalian nggak dapat di asistensi ya. Nah, ini kapsula interna. Mungkin kalau di PPT kalian kan gini ya. Jadi dia ada 3 pars, ada terus yang anterior, genu sama yang posterior. Nah, ini tuh kayak jalur yang dilewati sama serabut proyeksi tadi. Jadi dia bakal dari korteks sampai dia akan ke bawah melewati kapsula interna, habis itu ke bawah sampai tergantung traktusnya apa. Misal dia traktusnya corticopontini berarti ya sampai ke pons. Kalau dia corticospinalis berarti sampai medula spinalis. Cuma kapsula interna itu dia kayak jalurnya aja gitu. Jadi bakal semuanya itu traktusnya bakal lewat dari kapsula internanya. Terus balik lagi ke PPT tadi. Nah, itu kapsula interna. Terus ya tadi ada 3 pars ya, crus anterior, genu sama crus posterior. Terus yang kedua ada corona radiata. Corona radiata tuh dia di atasnya kapsula interna. Jadi ini. Tadi kan kalau dilihat kapsula interna tuh di area sini ya. Nah, corona radiata kan radian. Jadi dia bakal menyebar secara radial. Jadi ini. Jadi habis lewat sebenarnya dari bawah ya, dia lewat kapsula interna sini kan dia agak menyempit ya. Kapsula interna habis itu dia akan menyebar ke seluruh korteks. Jadi kan kita tahu ada area-area Brodmann ya yang terbagi jadi 52 area Brodmann. Nah, itu tuh tersebar di seluruh korteks. Jadi dari kapsula interna nanti dia bakal ke
seluruh area korteks tersebut. Jadi kayak menyebar secara radial itu. Itu corona radiata. Jadi dia menyebar ke seluruh area korteks itu. Terus lalu yang ketiga ada radiasio optika. Radiasio optika tuh dia termasuk, nah ini yang termasuk serabut proyeksi. Jadi dia serabut proyeksi yang khusus untuk traktus optikus. Jadi kalau kalian udah belajar fisiologi belum? Kuliahnya Dr. Wulan, Physiology of the Eye, belum ya? Jadi nanti kalian bakal ya kuliahnya beliau. Jadi nanti intinya dari nervus opticus ini dia nanti bakal menyilang di chiasma opticum. Habis nanti dia akan berlanjut menjadi tractus opticus di corpus geniculus, nanti berlanjut ke corpus geniculatum yang medial apa yang lateral. Kalau yang opticus medial atau lateral? Ya, yang lateral. Jadi ingatnya tuh kebalikan. Jadi mata tuh sama telinga lebih medial yang mata kan. Tapi dia korpus yang lateral. Berarti kalau yang tractus auditoris dia korpus geniculatum yang medial. Nah, jadi radiasio optika itu dia ini. Jadi yang menghubungkan korpus geniculatum lateral ke area korteks yang memproses area visual. Itu ada area Broca's ke berapa? Buat visual 17. Yang ya utamanya 17 ya ini. Di visura apa? Alcarina. Oke. Nah, itu radiasio optika. Terus yang kedua ada serabut komisura. Kalau tadi serabut proyeksi itu dia menghubungkan dari korteks ke jaringannya di bawahnya. Kalau yang komisura dia menghubungkan nih, otak kan ada dua hemisfer ya, ada dua hemisfer. Nah, hemisfer ini kan dia sebenarnya areanya itu sama, ada yang lobus frontal, parietal tuh kedua hemisfer tuh punya area itu. Nah, yang menghubungkan area sama di dua hemisfer ini itu adalah serabut komisura. Nah, di serabut komisura ini yang perlu kalian highlight adalah yang ini, yang paling besar tadi, yang namanya corpus callosum. Nah, corpus callosum tuh kalau dilihat dari sini nggak kelihatan ya. Nah ini corpus callosum tuh yang ini. Jadi kalau kalian lihat potongan sagital dari otak tuh nanti kalian bakal lihat ini. Ini corpus callosum. Dia menghubungkan lobus frontal, parietal dari kedua hemisfer. Ya, hemisfer destra sama sinistra. Itu dihubungkan sama corpus callosum. Tuh. Terus sisanya yang komisura anterior, posterior dan lain sebagainya ya nice to know aja. Tapi yang perlu kalian tahu adalah corpus callosum. Terus yang selanjutnya ketiga itu ada serabut asosiasi. Nah, kalau tadi serabut komisura itu dia menghubungkan antar kedua hemisfer, kalau yang asosiasi itu dia menghubungkan dalam satu hemisfer yang sama. Jadi dia bisa menghubungkan antar lobus atau dia menghubungkan antar gyrus, tergantung kan. Kalau di PPT ada asosiasi panjang sama yang pendek. Kalau yang pendek berarti kan dia menghubungkan yang dekat aja kayak antar gyrus gitu. Kalau yang panjang tuh biasanya antar lobus. Nah, ini tuh yang biasanya sering banget keluar di UB di respons itu ini serabut asosiasi. Jadi nah ini tuh kalian wajib banget hafalin ya. Jadi kalian udah kuliah anatomi, Dokter Nanang, udah kan? Kemarin nanya ini nggak sih serabut yang menghubungkan area Broca, Wernicke, nanya nggak? Nggak nanya. Oke, pokoknya itu tuh sering banget keluar di UB responsi. Pokoknya yang menghubungkan area ini sama ini tuh apa, fasciculus apa. Ini makanya sangat aku rekomendasikan buat dihafal. Nah, yang sering dibahas itu ini fasciculus aquatus. Jadi dia menghubungkan area Broca sama Wernicke. Nah, area Broca itu apa? Ya, jadi dia buat area bicara yang motorik. Kalau yang Wernicke berarti yang sensoriknya ya. Jadi semisal ada orang dia gangguan di area Broca-nya, berarti dia ngerti omongan lawan bicaranya tapi dia nggak bisa ngomong. Nah, kebalikannya kalau yang rusak di area Wernicke-nya berarti dia bisa ngomong cuman dia nggak ngerti apa yang dia omongin gitu. Nah, terus yang makanya area Broca sama Wernicke itu dia harus ada yang menghubungkan. Nah, yang menghubungkan adalah fasciculus arcuatus. Oke, yang lainnya ya aku saranin buat dihafal. Terus lanjut ke yang kedua ada ganglia basalis. Nah, kalau ganglia basalis kalau tadi sentrum semafal itu dia substansia alba. Kalau yang ganglia basalis itu dia
substansia grisea, di tengah substansia alba. Jadi, nah ini kan ini substansia alba yang putih-putih. Nah, ganglia basalis itu yang ini. Jadi dia substansia grisea di tengah substansia alba. Fungsi utamanya mana ya? Nggak ada. Pokoknya fungsi utama dari ganglia basalis itu dia untuk memperhalus gerakan. Jadi misal nih, apa namanya? Aku mau ngambil ini. Jadi yang sebenarnya yang dihasilkan sama otak kita tuh dia gerakan motorik kasar. Jadi kayak aku cuma merintah buat ke area sini, tapi nggak spesifik buat ngambil ini. Kalau yang ini berarti dia udah gerakan motorik halus. Terus contohnya gerakan motorik halus tuh kayak ngancing baju, terus nalis sepatu, nulis, gambar itu gerakan motorik halus. Intinya gerakan yang perlu ketelitian, itu gerakan motorik halus. Nah, makanya kalau semisal ada gangguan di ganglia basalis, contohnya di penyakit Parkinson, itu dia kayak bakal gerakannya itu involunter, jadi kayak gerakan kasar yang dia nggak diperhalus gitu loh sama ganglia basalis. Jadi kayak gejalanya itu kayak tremor gitu, jadi kayak nggak bisa terkontrol gitu loh. Tuh. Nah, ganglia basalis itu dia, ya jadi kalau di isolasi itu kayak gini. Nah, yang biru-biru ini dia tuh namanya nucleus lentiformis. Nah, yang hijau dia tuh namanya nucleus caudatus. Nah, nucleus caudatus nanti di ujungnya akan kayak ada ekornya, dia akan berhubungan sama corpus amygdaloideum. Nah, jadi ini nucleus caudatus itu dia dibentuk oleh dua struktur, yaitu ada lentiformis, globus pallidus sama putamen ya, yang ini. Nah, yang ini. Jadi yang putamen tuh yang ini yang besar, yang lebih lateral, yang medial tuh globus pallidus. Tuh. Terus ya itu ganglia basalis. Ya intinya kalian ingat aja fungsi utamanya untuk menghasilkan gerakan halus, gerakan motorik halus. Nah, ini ya Paistono. Nah, terus selanjutnya ke rinencephalon. Nah, rinencephalon, rin itu apa? Rin, ya hidung. Encephalon berarti otak. Dia adalah area yang dia memproses untuk penciuman, indera penciuman. Nah, bentuknya tuh kayak gini. Jadi kalau kalian ingat di blok kemarin itu kan kalau dihitung tuh ada sel-sel nervus olfaktori ya kan. Nah, dia akan nembus ke suatu lamina, namanya lamina apa? Ada ingat? Lamina foramina cribriform. Nah, nanti dia bakal nembus jadi ada kayak rongga-rongganya di situ, terus nanti dia akan berhubungan sama ini namanya bulbus olfactorius. Nah, dari bulbus olfactorius nanti dia akan lanjut sebagai serabut aferen. Aferen nanti dia akan ke tractus olfactorius, terus sampai ke area berapa untuk penciuman olfaktori. Ya, tuh. Nanti terus ini lihat jalurnya. Jadi ada yang dia tuh afferent sama ada yang efferent. Jadi afferent tuh dia sensorik, jadi dari nervus olfactorius sampai ke pusat penciuman tadi. Nah, kalau yang efferent berarti yang keluar dari korteksnya, ya pusat penciuman sampai ke hidungnya. Nah, yang memisahkan antara serabut afferent dan efferent tuh ini namanya adalah substansia perforata yang anterior. Nih ya, ini kan dia memisahkan antara serabut serabut afferent dan efferent. Turin encephalon. Dan ini ada bulbus tractus substansia perforata anterior. Udah buat di stase ini. Ada yang mau ditanyain? Ya, susah ya. Ada yang mau tanyain? Kalau di preparat sini kayak nggak kelihatan banget ya, kan ini kan kayak nggak terlalu jelas batas antara substansia alba sama griseanya. Jadi kemungkinan tuh lebih ke tadi serabut proyeksinya yang kayak fasik yang menghubungkan antara area berapa sama betik itu apa. Kalau yang ini jarang keluar juga. Oke. Tampak samping tuh, tampak belakang.